Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting bagi Anda para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada kabar terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2022 ini. Ada kabar baik dan ada kabar buruk bagi Anda para peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022 ini. Simak terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dalam mendapatkan informasi. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita-berita penting dari pemerintah. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Jadi ada dua kabar terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan mulai tahun 2022. Jadi ada dua kabar ya, yaitu kabar baik dan ada kabar buruk di tahun 2022 ini. Mari kita simak untuk kabar baiknya dulu ya teman-teman, agar teman-teman tidak kecewa. Jadi teman-teman harus menyimak kabar baiknya dulu bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022. Untuk yang pertama adalah program JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jadi bagi Anda para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, jangan khawatir, pasalnya pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek yang di PHK akan mendapatkan uang tunai selama 6 bulan sejak diberhentikan perusahaan tempat dia bekerja. Hal ini memungkinkan karena pemerintah akan meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP pada bulan Februari tahun 2022. Dikutip dari laman Indonesia Baik, program JKP tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. PP Nomor 37 Tahun 2021 ini mengatur agar para pekerja yang terdampak PHK dan memenuhi syarat tertentu agar bisa mendapatkan program bantuan ini. Sebut saja berupa uang tunai selama 6 bulan berturut-turut dan informasi lapangan pekerjaan hingga pelatihan kerja. Manfaat diberikan kepada peserta yang mengalami PHK atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu maupun tidak tertentu. Manfaat ini bisa diambil bila peserta sudah menyelesaikan iuran paling sedikit selama 12 bulan dalam 24 bulan atau setidaknya sudah membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadinya PHK. Dan berikut ini adalah persyaratan penerima bantuan JKP, yaitu pekerja atau buruh yang sudah terdaftar atau sudah didaftarkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial, baik itu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan sekarang kita simak persyaratan untuk mendapatkan bantuan JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program apakah itu? Program JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Ini akan menjadi bantalan sosial bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya dan membantu bertahan hingga mendapat pekerjaan baru atau memutuskan menjadi wirausaha. Siapa saja yang menjadi peserta program JKP? Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengikuti program sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013. Pertama, untuk usaha skala besar dan menengah telah diikutkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Kedua, untuk usaha skala mikro dan usaha kecil telah diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. Kemudian,
yang menjadi peserta program JKP berusia maksimum 54 tahun, termasuk pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Setelah tahu persyaratan peserta program JKP, inilah penerima manfaat program JKP. Peserta yang memenuhi persyaratan PHK sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja. Masa iur 12 bulan dalam 24 bulan dan membayar iuran secara berturut-turut selama 6 bulan sebelum terjadi PHK. Pengecualian penerima manfaat JKP antara lain pensiun, meninggal, cacat total tetap, mengundurkan diri. Oh iya, ini loh 3 manfaat JKP yang Rekanaker terima, yaitu berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja. Manfaat pertama yaitu uang tunai yang diberikan paling lama 6 bulan. Jadi, diberikan setelah pekerja mengalami PHK, diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai diberikan sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja secara online melalui Sisnaker maupun secara manual. Pelatihan kerja Nah, setelah sudah tahu manfaat JKP, sekarang Minaker akan jelaskan tentang mekanisme pemberian manfaat JKP. Manfaat uang tunai dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja diberikan oleh pemerintah atau Kementerian Ketenagakerjaan. Itulah kabar baik bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu dengan adanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi teman-teman yang di PHK akan mendapatkan bantuan-bantuan tadi. Selanjutnya kita akan simak informasi kabar buruk bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia merilis aturan baru untuk pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Dalam aturan tersebut, dana JHT baru bisa dapat dicairkan saat pegawai berusia 56 tahun. Ketentuan itu dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dalam aturan tersebut dijelaskan manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun atau mengalami cacat total dan meninggal dunia. Selain itu, manfaat JHT juga berlaku pada peserta yang berhenti bekerja seperti mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggal dunia untuk selama-lamanya. Jadi manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Demikian bunyi pasal 5 Permenaker tersebut. Sebagai informasi pada aturan sebelumnya, Permenaker nomor 19 tahun 2015, manfaat JHT langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan. Terhitung sejak tanggal surat keterangan pengundurkan diri dari perusahaan terkait. Jadi teman-teman, untuk peraturan pengambilan dana JHT sudah dirubah ya. Yang tadinya bisa langsung diambil saat teman-teman kena PHK atau mengundurkan diri, yaitu sesuai dengan peraturan nomor 19 tahun 2015. Dan sekarang sudah diganti dengan peraturan terbaru yaitu nomor 2 tahun 2022 tentang cara persyaratan pengambilan manfaat jaminan hari tua yang hanya bisa diambil saat pegawai atau peserta berusia 56 tahun. Jadi itulah kabar buruknya bagi teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.